Halo teman-teman semua, saya akan sharing terkait dengan saya yang terpapar COVID-19 beberapa waktu lalu. Saya akan berbagi informasi ke teman-teman semua karena saya mengalami infeksi COVID-19 dan sempat dirawat selama 21 hari di rumah sakit. Bagaimana saya bisa terpapar dan apa yang saya rasakan? Yuk. Gejala awal yang saya rasakan adalah saat saya ada batuk. Awal-awal itu ada batuk, terus badan mulai ada demam, meriang begitu. Dan beberapa hari kemudian, mungkin 2 hari kemudian, saya berobat ke salah satu rumah sakit di Makassar. Dan di situ juga saya langsung diminta ronsen dan cek darah lengkap. Dan setelah keluar hasilnya, besoknya itu saya dinyatakan tidak ada sakit yang parah, cuma dibilang oh mungkin ini influenza atau lain sebagainya, dan diberikan obat oleh dokter. Setelah pulang dari rumah sakit, kalau tidak salah itu 3 hari atau 4 hari kemudian, batuk semakin jadi karena saya lihat batuk saya sudah mulai mengeluarkan dahak agak kecoklatan waktu itu. Dan persisnya di suatu malam itu saya sudah rasakan seperti ada sesak dan saya minta dibawa ke rumah sakit. Jadi gejala awal itu seperti influenza biasa aja teman-teman. Oh iya, satu yang saya rasakan adalah penciuman itu hilang. Jadi saya coba nyium minyak kayu putih waktu itu, tidak tercium baunya. Nah, itu adalah salah satu yang saya rasakan. Terus mulai sesak. Mungkin itu yang saya rasakan awal-awal saya terpapar COVID. Saya dinyatakan COVID-19 itu setelah saya dibawa ke rumah sakit, ke salah satu rumah sakit terbesar di Makassar waktu itu. Saya sebenarnya kan belum tahu bahwa saya ini adalah kena COVID begitu, tetapi pas sampai di rumah sakit langsung dilakukan pertolongan pertama lah di UGD begitu. Di rumah sakit itu ada kayak sebuah tempat dikhususkan untuk penanganan COVID seperti itu. Jadi saya langsung diberikan oksigen, terus langsung di infus, terus langsung di swab. Jadi di UGD itu sudah dilakukan penanganan langsung waktu itu, dan bahkan saya sudah dibawa langsung di CT scan. Jadi pemaparan dokter waktu itu ke saya dan beberapa pasien di bangsal itu diduga adalah saya kena COVID, kira-kira begitu. Jadi langsung di swab waktu itu, malam-malam di swab, diambil dari hidung dan tenggorokan, dan kami disodorkan surat. Pastinya yang saya sesalkan adalah suratnya harus ditandatanganin dengan SOP COVID, mulai dari pengobatan sampai pemulsaran. Jadi kita harus tanda tangan buat kematian juga waktu itu, sehingga imun kita juga langsung drop. Langsung tanda tangan aja udah. Ya kira-kira awal-awal begitu di UGD di salah satu rumah sakit. Dan karena rumah sakit itu tidak menerima perawatan COVID, sehingga saya dan beberapa pasien dicarikan rujukan ke rumah sakit yang menangani COVID-19. Dan saya besoknya dibawa ke rumah sakit Sayang Rakyat di Kota Makassar. Dan di sana mulailah saya dirawat. Dan hasil swabnya itu mungkin sekitar 4-5 hari baru keluar hasilnya, dan saya dinyatakan positif COVID. Jadi waktu itu
Prosesnya begitu, saya dibawa ke rumah sakit malam-malam. Di sana saya dilakukan observasi lah ya. Jadi setelah saya dari rumah sakit itu dan dirujuk ke rumah sakit salah satunya dan menunggu hasil swab itu sekitar 4-5 hari baru keluar hasilnya dan saya dinyatakan positif COVID. Jadi selama di rumah sakit rujukan itu saya dirawat di sana. Kira-kira begitu. Yang saya rasakan saat dirawat di rumah sakit COVID Sayang Rakyat adalah yang pertama tentunya pasti saya dicek saturasi ya, jumlah oksigen di dalam darah kita. Pas dicek saya pakai jempol gini, ternyata oksigen di dalam tubuh ini sudah di bawah standar, kira-kira begitu. Karena standarnya itu setahu kita itu 94 sampai 100 ya. Waktu itu saya kalau nggak salah itu 82, 83, jauh di bawah standar. Artinya oksigen sudah berkurang di dalam tubuh. Jadi saya langsung dikasih oksigen di sana selama dirawat di rumah sakit dan mulai dirasakan banyak sakit. Mulai dari batuk tidak berhenti, mengeluarkan dahak, bahkan saya dahaknya itu bercampur darah waktu itu. Terus badan sakit semua, mulai dari punggung, tangan, kaki sakit semua. Terus tidak bisa tidur, melihat makanan mual, mau muntah, jadi makan tidak bisa masuk waktu itu di sana. Pokoknya sakit benar-benar tersiksa di masa perawatan di rumah sakit waktu itu. Kalau tidak salah itu sekitar hari pertama sampai hari ke-12 lah, itu benar-benar sakitnya dan tersiksanya saya di sana. Obat terus dimasukkan lewat infus, ada juga diminum. Itu yang saya rasakan di rumah sakit. Dan saya sempat dirujuk ke ICU ya, karena waktu itu saturasi oksigen dalam darah saya itu sangat rendah. Jadi disarankan masuk ke ICU tingkat pertama. Jadi saya sempat masuk ke sana sebentar, sekitar mungkin 2 jam. Oksigen itu saya sudah diganti pakai yang agak besar. Kalau levelnya mungkin udah level atas, bukan ini ya yang dimasukkan ke mulut, tapi tetap oksigen yang di sini. Tadinya yang masukkan ke hidung, tapi suruh ganti sama dokter yang besar. Jadi dorongan oksigennya lebih besar masuk ke dalam tubuh. Jadi saya masuk ICU waktu itu, di sana diberi oksigen yang agak besar dan setelah mungkin sekitar 2 jam 3 jam kata dokter saya dipindahkan ke ICU yang level 2, mungkin yang tidak terlalu berat. Jadi saya di sana saya selalu diberikan antibiotik dan lain sebagainya lewat suntikan, lewat infus, lewat obat dan lain sebagainya. Jadi saya rasakan di rumah sakit selama 10 hari lebih itu sangat menderita teman-teman. Makanya ketika COVID ini terinfeksi ke dalam tubuh kita, sesak itu yang udah pasti, karena kita susah bernafas. Dampaknya yang paling terasa itu terus batuk tidak berhenti-berhenti. Mungkin itu yang saya rasakan selama di rumah sakit. Penanganan di rumah sakit tentu di sana ada dokter dan perawat yang setiap hari kita ketemu sama mereka. Ya tentu sudah pasti ada SOP yang mereka lakukan untuk penanganan khusus ya buat penderita COVID. Di sana rumah sakit memang khusus pasien COVID waktu itu. Ada 3 lantai atau 4 lantai. Pas saya masuk itu saya tanya ada berapa orang dirawat di sini. Hampir 50 orang, semuanya terpapar COVID. Jadi selama perawatan di
salah satu rumah sakit umum daerah di bawah pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan ini, saya lihat secara fasilitas sangat bagus. Tentu juga penanganannya adalah dilakukan para dokter dan para perawat di sana, semuanya menggunakan APD lengkap. Jadi kita secara wajah tidak mungkin mengenali siapa dokter ini, siapa perawat ini. Jadi kalau saya lihat secara perawatan, para dokter dan perawat di sana benar-benar memberikan pelayanan yang luar biasa ya buat kami, karena kami tidak ada keluarga di sana. Tidak diizinkan siapapun masuk kecuali para dokter dan para perawat. Jadi saya rasa bagaimana perawatan di rumah sakit sesuai dengan SOP dari pemerintah, tentu penanganan khusus COVID ini memang dikhususkan buat kami penderita COVID, benar-benar dilakukan perawatan sesuai dengan aturan bagi perawat dan dokter, memberikan pengobatan dan lain sebagainya. Selama di Rumah Sakit Sayang Rakyat, saya rasa salah satu pelayanan terbaik lah. Saya lihat kami tidak merasa kehilangan karena mereka 24 jam standby mengurus dan memberikan perawatan kepada kami. Ya, bagaimana saya bisa pulang kira-kira begitu atau sembuh? Jadi di rumah sakit itu tadi, di Rumah Sakit Sayang Rakyat, saya di swab sampai 5 kali. Jadi 4 kali. 1 kali di rumah sakit yang pertama dan 4 kali di rumah sakit yang saya rawat. 4 kali di swab waktu itu, saya 1 kali positif lagi dan 3 kali negatif. Jadi swab terakhir itu harus berturut-turut 2 kali negatif. Jadi swab saya terakhir hasilnya itu negatif 2 kali berturut-turut, sehingga dinyatakan sudah diperbolehkan dan diizinkan pulang dari rumah sakit dengan memperhatikan juga kondisi fisik waktu itu. Jadi anjuran dokter, saya sudah diizinkan pulang sesuai dengan hasil swab yang dikeluarkan oleh rumah sakit waktu itu. Jadi banyak juga loh pasien di sana, setiap swab itu dia positif, setiap swab itu positif, akhirnya dia belum bisa pulang. Jadi salah satu syarat untuk pulang dari rumah sakit perawatan adalah ketika hasil swabnya itu sudah menunjukkan hasil negatif 2 kali berturut-turut bagi pasien yang dirawat. Mungkin kalau pasien OTG, orang tanpa gejala, hasil swabnya cukup sekali negatif sudah bisa pulang dari tempat perawatan atau tempat isolasi mandirinya. Jadi itu teman-teman sharing saya sedikit, mudah-mudahan kawan-kawan juga sehat-sehat semua. Oke. Tips apa yang bisa diberikan pada teman-teman ketika kita terpapar COVID, atau bagaimana melawannya, kira-kira begitulah. Ya tentu siapapun tidak akan berharap terkena COVID ini. Mudah-mudahan teman-teman tidak ada yang kena. Ya bagaimana supaya bisa bertahan, saya rasa ya tidak terlepas juga dari pengobatan para dokter dan perawat ya, memberikan obat-obatan. Tapi tentu tubuh kita juga yang menerima obat, karena saya salah satu penderita COVID-19 yang terinfeksi, dan saya ini kan ada penyakit bawaan karena ada saya diabetes juga. Jadi perlu saya sampaikan ke teman-teman bagaimana supaya saya bisa bertahan. Ya tentu obat-obat yang diberikan dokter kita harapkan bisa masuk semua ke dalam tubuh kita. Kita lawan dengan
ya niat gitulah kira-kira. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berdoa, kita optimis, jangan sampai drop lah. Saya 21 hari loh di rumah sakit itu, betapa lamanya ya saya dirawat di sana. Dan sampai sekarang saya belum pulih 100% karena saya masih ada dampak, kira-kira begitu. Teman-teman yang lain juga cerita bahwa masih ada, kalau aktivitas itu banyak, masih ada rasa sesak, lemas dan lain sebagainya. Mungkin itu akan nanti berangsur-angsur pulih kalau kita ya tetap menjaga stamina tubuh kita. Dan satu lagi buat teman-teman semua, jangan abaikan protokol kesehatan saat ini. Memang kita harus menjaga diri, jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan, jauhi kerumunan. Saya waktu itu memang ya banyak ketemu orang, saya akuin itu, saya nggak tahu kenanya di mana juga karena setiap hari ada aktivitas. Mungkin itu teman-teman, jaga diri, jaga kesehatan semua. Ketika kita terpapar jangan drop lah. Maksud saya bukan drop, jangan sampai wah saya ini bagaimana gitu. Tetap hadapin. Terima kasih juga buat teman-teman semua, saudara semua telah mensupport saya, memberikan doa dan supportnya sehingga saya bisa bertahan seperti ini sekarang juga. Terima kasih buat kawan-kawan semua. Mungkin sharing saya ini bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.